Halo Sobat Medio, Iko Arata di sini kembali lagi di podcast Cuan Cari Untung Bareng Teman. Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang strategi investasi menuju usia 30 tahun. Waduh, ini kalau misalnya di umur gue udah tinggal 5 tahun lagi ya. Gak perlu disebutin lah umurnya berapa, ya menuju gitu ya. Nah, sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa nih untuk follow dan beri rating terbaik kamu untuk podcast Cuan di Spotify, terus juga nyalain notifikasinya biar kamu tuh selalu update gitu kalau misalnya ada episode terbaru yang tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah emang ya investasi ini adalah buat beberapa orang adalah hal penting gitu dilakuin gitu. Nggak peduli kamu tuh masih muda atau udah tua gitu. Tapi semakin muda kamu mudah mulai gitu ya berinvestasi, maka makin besar juga tuh potensi keuntungan yang bakalan kamu dapat gitu. Dalam investasi juga ada beberapa strateginya juga loh. Terus juga ada pertimbangan juga yang perlu kamu ketahui gitu yang perlu kamu lakukan biar bisa tuh mengoptimalkan hasil yang didapatkan. Nah, karena kita ngomongin investasi, boleh juga nih mungkin yang pengen butuh fisiknya gitu ya. Ada juga nih buku yang dari Mbak Joyce judulnya Dunia Saham Tak Seindah di Sosial Media. Ini kamu juga bisa dapat informasi mengenai keuangan lainnya dengan berlangganan di kompas.id karena setiap hari Senin ada kolom Kompas investasi Mbak Joyce. Nah, di sini udah ada Mbak Joyce nih, Mbak Joyce Taurisanti, Certified Financial Planner, jurnalis harian Kompas di kompas.id, dan penulis juga bukunya Dunia Saham Tak Seindah di Sosial Media. Halo Mbak Joyce, apa kabar? Halo Iko, apa kabar? Gimana Sobat Medio, sehat semua kan? Wah, sehat ya, semoga. Oke Mbak Joyce, ini kan ya eh, bisa dibilang kita di tengah-tengah gitu ya. Aku di tengah-tengah gitu ya, menuju ke 30 tahun gitu ya. Tapi ada juga nih mungkin dari Sobat Media yang masih bilang, aduh gue belum investasi nih, aduh gue kayaknya telat deh berinvestasi. Gak apa-apa nggak Mbak Joyce? Oh, kalau buat aku sih nggak pernah ada kata telat tuh kok buat investasi. Hmm, Benar kata Iko tadi, karena semakin muda kita investasi tuh kita semakin bersahabat dengan waktu gitu loh. Keuntungannya mm-mm. bisa lebih banyak, kita bisa lebih banyak punya waktu buat belajar. Coba bayangin kalau kita udah kerjanya udah di peak karir kita, terus kita harus belajar ini, belajar itu. Kadang-kadang kita nggak apa, nggak kebagian gitu waktunya, belum ngurus keluarga ya kan. Iya. Nah, kalau teman-teman berinvestasi sejak muda itu memang sangat bagus sekali dan keuntungannya udah banyak. Walaupun ketika udah mau usia 30 merasa telat nih. Oh, teman-temannya kayaknya udah investasi 3 tahun yang lalu, 5 tahun lalu, nggak apa-apa kita kejar aja. Tapi itu udah bagus loh Eko, masa kalau kita punya perasaan, duh teman gue udah invest, gue belum. Even reksadana gue nggak punya gitu loh. Mm-mm. Ori-ori aja gue nggak tahu. Gitu. Perasaan seperti itu tuh udah bagus tuh. Mm-mm. Tinggal kita istiqomah disiplin. Kalau kan gue udah tahu Iya. tuh, oke, kayaknya gue butuh investasi, nggak apa-apa lah teman gue udah mulai, gue akan mulai saat ini juga. Nah, itu mulai aja dulu teman-teman, karena belajar itu kan butuh proses ya kok ya. Nah, Mm-mm. Sobat Medio, kalau memang apa, belum yakin banget, bisa ngobrol tuh sama teman-teman yang sudah mulai berinvestasi. Apa namanya? Pastikan investasinya jangan yang bodong, Iya. Waduh, itu ada banyak hati-hati. kasusnya ya. Investasinya terregulasi saja. Mm-mm. Apa sih yang investasi terregulasi itu, Sobat Medio? Teman-teman itu yang namanya investasi di pasar modal itu sudah terregulasi. Nah, teman-teman ke situ dulu. Nanti produknya apa? Kita omongnya nanti. Pokoknya teman-teman pilih dulu tuh. Apa sih investasi yang terregulasi? Yang sudah ada aturannya di pasar modal. Kalau pasar modal kita aturannya sama OJK. Jadi Oke. teman-teman kalau ada yang nawarin investasi, Mm-mm. tanya, udah OJK belum? Itu. Oh, investasi Itu ini kadang sudah suka OJK lupa karena ya. ini iya, karena ini merupakan penawaran obligasi retail misalnya. Nah, obligasi retail itu kan terregulasi, atau ini reksadana, atau ini ada ETF, atau ini merupakan saham. Nah, semua investasi sudah terregulasi itu Iko dan Sobat Medio. Jadi teman-teman mulai dari situ ya. Emang bukan mulai dari situ, stick pada itu gitu loh. Jangan teman-teman
ada iming-iming misalnya dari katakanlah sebuah koperasi. Mm-mm. Ini iming-iming gede loh gitu. 1 bulan bisa kasih imbal hasil sekian persen gitu, dan tetap lagi karena investasi kan nggak ada yang tetap kok, pasti Iya. ada naik dan ada turunnya. Kecuali pendapatan tetap seperti obligasi retail itu kan dari awal sudah ditentukan ya, gitu teman-teman. Menurut aku sih kok kalau misalnya sudah ada niat nih, udah berasa telat, tapi itu bukan alasan untuk kita tidak berinvestasi. Walaupun kita merasa telat, ya udah kita catch up, kita kejar, bisa kok kita kejar gitu. Belajar lebih rajin, Hmm. mungkin menyediakan waktu lagi lebih banyak lagi ketimbang teman-teman yang sudah berinvestasi. Atau kita bisa juga nih ikut namanya komunitas kok. Kalau komunitas itu kan belajar bersama-sama, belajar bareng-bareng, dan selalu ada hal-hal baru yang diupdate gitu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati kalau di usia 30-an tuh belum pernah berinvestasi. Tetaplah kita investasi dan kita catch up sama teman-teman yang lain gitu. Hmm. Oke, berarti nggak apa-apa itu ya, Sobat Medio, nggak perlu takut. Emang yang penting tuh niat sama konsistennya gitu, ditonjolin buat diri kamu gitu. Tapi Mbak Jos, apa cara seseorang investasi di usia muda dan tua itu cenderung berbeda nggak Mbak? Atau mungkin sama aja gitu? Ada sih bedanya kok. Biasanya nih anak muda itu lebih berani, Oke. lebih lebih mau mengambil risiko yang lebih tinggi. Nah, dan anak muda itu lebih punya waktu ketika investasinya jeblok, dia lebih punya waktu untuk memperbaiki. Misalnya katakanlah orang yang umurnya 60 tahun, dia udah mau orang yang umurnya katakanlah 59 tahun, dia udah mau Iya. pensiun nih 60 tahun. Terus tiba-tiba corona kemarin kok, kan jeblok banget tuh saham ya. Nah, Mm-mm. terus dia mau pakai buat pensiun, duitnya udah lagi nggak ada gitu. Kan itu. Sementara kalau teman-teman yang usia 30 tahun, kan pensiunnya masih nanti 30 tahun lagi, 30 tahun ke depan. Ketika saham itu Mm-mm. jeblok, ya udah kita masih punya waktu lagi untuk membiarkan aset kita berkembang. Gitu kok. Jadi ini patokannya sih, tapi ini bukan sebuah patokan yang rigid ya kok ya. Ini gampangannya aja. Kalau aku hitungnya gini, seberapa besar aset risiko tinggi yang bisa kita miliki depends on umur. Teman-teman kurangin aja, 100 dikurangi umur. Oke. Misalnya Iko nih umurnya 25 katakan. Mm-mm. 100 kurang 25 sama dengan 75. Jadi Mm-mm. 75% dari aset itu bisa ditempatkan pada instrumen risiko tinggi seperti saham. Sebaliknya nih kok yang udah pensiun tadi, 100 kurang 60. Berarti tinggal 40. 40. Nah, Mm-mm. jadi porsinya berkurang dong. Jadi porsi yang ditempatkan di saham itu maksimal 40%. Tapi ini bukan itu ya Sobat Medio ya, bukan sebuah ketentuan rigid, cuman buat ancer-ancer aja. Karena Mm-mm. mungkin teman-teman, aduh 75%, kayaknya gue nggak sanggup deh, gue 50% aja, yaudah nggak apa-apa. Atau teman-teman ini udah punya skill, kalian yang sangat cemerlang lah dalam berinvestasi. Kita umur 50, kalau menurut patokan ini kan 100 kurang 50, 50%. Tapi karena teman punya skill yang tinggi, ditambah lagi jadi 60%. Itu nggak apa-apa, itu benar-benar tergantung dari situasi dan kondisi teman-teman semua. Bukan sebuah aturan yang rigid, yang pasti banget. Tapi itu merupakan aturan yang kira-kira gitu loh kok. Daripada kita nggak tahu nih gambarannya seperti apa, tapi ini sebuah aturan rumus yang bisa kita ambil, yang bisa kita pakai. Nanti kita sesuaikan aja sendiri dengan situasi kita. Gitu kok. Oke, wah itu dapat insight baru ya apa namanya dari 100 dikurangin sama umur kita gitu. Bisa dicoba tuh ya Sobat Medio. Tapi boleh di-share gitu nggak Mbak kalau model jenis investasi apa gitu yang cocok, yang mudah dipahami buat Sobat Medio yang baru memulai investasi juga, apalagi yang mungkin yang sudah menuju ke 30 tahun gitu. Biasanya nih kok orang kenapa sih berat banget melangkah ke investasi gitu. Iya. Karena takut kok, takut rugi gitu. Karena kita terus terang aja kita kan saving society ya. Mm-mm. Dari kecil diajarin namanya tuh nabung. Nabung.
Padahal kita itu harus nabung, harus invest juga. Karena tabungan itu buat jangka pendek, investasi buat jangka lebih panjang lagi. Itu. Nah, untuk buat pemula aku rekomen banget produk investasi yang aman, dijamin seperti obligasi retail Iko. Kan banyak jenisnya ya, ada ORI, ada Sukuk Retail, Sukri, ada SB apa eh, Sukuk Tabungan, ST. Itu dijamin pemerintah semuanya tuh Sobat Medio. Jadi nggak perlu takut. Uang kita tidak bakal berkurang 1 rupiah pun dari apa yang kita investasikan. Dan itu setiap bulan tuh bisa ditransfer ke rekening kita. Jadi kayak gajian lah kita tiap bulan. Karena kita beli ori, terus kita kan ditransfer tuh. Lumayan lah buat jajan-jajan dikit, ada tambahan. Atau juga teman-teman bisa ke reksadana. Reksadana ini pada basicnya adalah sekumpulan aset yang dikemas dalam sebuah produk. Teman-teman bisa cari ETF, Exchange Traded Fund, itu reksadana yang mengacu pada sebuah indeks. Indeks itu kan kumpulan ya, kumpulan obligasi, kumpulan saham. Jadi kita udah punya banyak banget itu. Katakanlah ETF LQ45, kita udah punya 45 saham yang ada di satu produk ETF. Gitu, bisa tuh aku rekomendasiin banget produk obligasi, juga reksadana. Pendapatan tetap yang itu juga bisa teman-teman jadikan batu pijakan awal untuk berinvestasi. Pendapatan tetap ini merupakan reksadana yang isinya sebagian dana tunai seperti cash dan deposito, juga sebagian merupakan obligasi yang mau jatuh tempo. Nah mungkin teman-teman bingung, sama aja dong gue kalau gue deposito di bank. Beda Sobat Medio. Teman-teman deposito di bank katakanlah cuma 5 juta, 10 juta, even 100 juta, itu nggak bakalan dapat yang namanya special rate. Kalau reksadana pasar uang ini, kita tuh yang invest itu banyak banget. Jadi MI itu bawa duit ke bank itu kayaknya sekarung gitu loh. Padahal kita beli reksadana cuma 5 juta, tapi kan Iko beli 5 juta, saya beli 5 juta, teman-teman beli 5 juta. Kalau dikumpulin tuh katakanlah 10 miliar. Nah, manajer investasi ke bank naruh duit di bank nih 10 miliar. Kasih rate yang bagus. Ya mau dong banknya. Ketimbang kita sama-sama kita punya 5 juta gitu loh. Gak bakalan kok dikasih rate yang bagus. Nah itulah sebabnya kenapa walaupun isinya ada deposito, yang namanya reksadana pasar uang itu imbasnya lebih tinggi ketimbang kita nabung deposito sendiri. Gitu Sobat Medio. Dan semua itu kan ada prosesnya ya. Mungkin teman-teman pertama beli ori, itu udah comfort lah, udah seneng. Oh tiap bulan dapat nih sekian di rekening aku. Terus pengen kayaknya teman sebelah itu berinvestasi saham deh, cuannya lebih gede. Ya udah kita belajar lagi. Kita kayak apa ya? Kayak naik kelas gitu loh kok. Mungkin step pertama ori atau reksadana, terus kita ya udahlah aku belajar terus kelola sendiri deh ini duitnya. Tentu harus belajar bener ya. Dan semua itu kan merupakan proses Iko, dan proses itu ya Sobat Medio ya jalanin aja. Kemampuan orang kan beda-beda ya. Ada yang langsung celing gitu, langsung pinter lah dia mengenal investasi. Ada yang pelan-pelan, ada yang butuh rugi dulu gitu. Tapi semua itu merupakan proses. Jangan aku sih tidak menyarankan Iko untuk teman-teman tuh yang pemula langsung di saham gitu loh. Nanti kalau kejeblos dan belum tahu caranya bagaimana itu kapok, malah nggak mau lagi berinvestasi. Jadi benar-benar teman-teman dari awal, dari investasi yang sederhana dulu. Itu kira-kira Iko. Oke. Nah, di umur 30 tahun kan pasti kita udah berandai-andai ya. Wah, kayak gue harus punya usaha sendiri. Pokoknya di umur 30 tahun kita udah bisa santai-santai gitu ya. Punya investasi fisik kayak misalkan kontrakan atau emas gitu ya. Terus, nah buat kita yang kepengen semua itu terwujud lewat investasi, Mbak, ada nggak sih Mbak cara investasi yang perlu diperhatikan lagi, Mbak? Kemarin kan ya banyak tuh umur 30 tahunan malah boncos karena ketipu aplikasi trading abal-abal. Mungkin karena ini untungnya banyak gitu, atau enggak mungkin enggak diperhatikan, oh ini diawasi sama OJK gitu. Ada nggak yang cara investasi yang perlu diperhatikan lagi nih Mbak Joyce? Nah itu yang paling pertama sih investasi di layar ke atas kok. Jadi kita belajar gitu loh. Jangan cuma mau iming-iming, untungnya segini, tapi kita nggak belajar gitu loh. Aku sih suka nemuin ya orang diiming-imingin, ini investasi inilah. Tapi dia sebenarnya dia nggak paham tuh, itu apa sih yang ditawarin.
Dan orang tuh tidak punya kerendahan hati untuk ngomong, gue nggak paham gitu loh. Walaupun nggak Malu paham, ya. malu. Walaupun nggak paham kan yang penting cuan. Padahal dia nggak tahu ke belakang-belakangnya investasi itu yang ditawarkan seperti apa. Ternyata investasi bodong. Dan lupa juga ngecek ke OJK. Padahal OJK itu kan cuma buka aja itu apa websitenya OJK itu informasinya udah banyak gitu loh. Kita hanya apa menyisihkan waktu 10 menit lah cek PT ini terlisensi OJK atau enggak, itu kan gampang banget ya. Jadi benar-benar teman-teman belajar dulu, belajar sambil investasi juga boleh. Misalnya teman-teman udah belajar udah baca-baca lah soal ori tadi, tahun ini masih ada berapa ya, 3 seri lagi nih kok, kalau teman-teman mau, teman-teman siapin nih. Terus udah comfort gitu kan, udah berapa bulan, udah terima duitnya, udah aman. Aku mau belajar lagi deh, kan tadi sembari investasi kita belajar. Oke, kita belajar yang namanya reksadana. Kita belajar dulu, sembari itu kita investasi reksadana nih. Misalnya reksadana, tadi kan udah obligasi, kita ke reksadana campuran. Oh, ternyata campuran begini toh, naik dan turunnya. Oke deh, aku mau naik kelas lagi ke investasi reksadana saham. Itu. Jadi kita harus bertahap belajarnya sih kalau menurut aku ya. Dan investasi itu sebenarnya bukan untung atau enggak sih kok, tapi nyaman atau tidak. Ketika kita ditawarin, diiming-imingi investasi yang katakanlah untungnya gede, tapi kita nggak nyaman. Misalnya kita diajak teman, ini aja nih saham lapis ketiga gitu. Tapi kita nggak ngerti saham, kita belum punya. Tiba-tiba kita saham lapis ketiga itu biasanya harganya fluktuasinya tinggi sekali, volatile banget gitu. Terus nggak bisa tidur karena minus, katakanlah karena ARB. Kepikiran. Kepikiran kan kita jadi nggak nyaman. Padahal investasi itu harusnya membuat nyaman dan menyenangkan gitu loh. Jadi tidak perlu dibanding-bandingkan cara kita dengan cara teman. Mungkin ada teman yang udah bisa berinvestasi pada saham lapis ketiga, udah bisa apa tuh jual beli dengan cepat, trading dengan cepat gitu, kan dia sudah melalui proses tahapan yang belum kita lalui gitu loh. Kadang-kadang bisa begitu kok. Kita melihat orang hanya dari pucuknya aja. Oh, dia udah sukses tuh investasi di saham, dia udah jadi trader cepat banget tuh, dia bisa apa beli dan jual saham dengan cepat. Padahal dia tuh sudah melalui berbagai macam proses yang kita belum lalui. Nah, ini sahabat media nggak usah iri. Kita tetap berproses dengan cara kita. Kita nyamannya apa? Misalnya kita baru nyaman investasi di emas. Ya udah jalanin aja. Jadi tapi teman-teman jangan misalnya jelek-jelekin nih. Iko, di emas aja Iko, ini udah untungnya gede banget nih gue. Lu ngapain investasi di reksadana atau lu ngapain investasi di crowdfunding? Kan masing-masing orang tuh punya jalannya sendiri gitu loh. Iya. Jadi nggak usah iri-iri. Ya udahlah jalanin aja step kita sendiri bagaimana. Itu just jangan nggak perlu lagi ikut investasi yang belum kita paham. Kalaupun kita mau coba jajal sedikit aja. Misalnya teman-teman ada yang mau ngajakin apa tuh? Beli NFT ini yuk gitu. Paham nggak NFT? Paham nggak caranya gimana? Atau ada temen yang ini mining crypto, kan sekarang lagi musim tuh Iko. Paham nggak fluktuasinya crypto itu bagaimana? Kalau misalnya belum paham dan butuh itu ada ongkos belajar. Jadi teman-teman berinvestasi sedikit aja, terus ya ikut lagi prosesnya karena semua ini merupakan sebuah proses yang kita jangan skip satu proses pun gitu. Kalau kita mau benar-benar sukses berinvestasi. Ya kalau emang proses kita pelan, kayak aku kan orangnya bukan orang yang pinter. Kalau dikasih tahu sekali itu langsung celing gitu loh. Pelan-pelan dulu, dikasih tahu sekali, ya nangkapnya 10%, ya udah 10%-nya aja itu jalanin. Terus kita belajar lagi kan, kita dapat bahan lagi, dapat ini, 10% lagi meningkat gitu, jangan mau langsung ngejar teman yang lain. Itu kok kira-kira Sobat Medio. Oke, terakhir nih Mbak Joyce, ada nggak yang mungkin yang perlu disampaikan sama pendengar cuan gitu ya Sobat Medio terkait pembahasan kita strategi investasi menuju 30 tahun ini, mungkin ada tambahan pesan buat mereka nih yang lagi dengerin. Nah, yang namanya strategi itu Iko, kita tahu tujuan dulu baru kita tahu strateginya. Oke. Tujuannya apa?
apa? Tujuannya misalnya umur 30 mungkin sudah ada yang berkeluarga, udah punya anak TK lah ya, pengen nyiapin dana pendidikan anaknya, apalagi anaknya masuk kuliah berapa? Katakanlah 18 tahun ke depan. Nah, itu kan beda strateginya dengan misalnya umur 30 mau menikah pada usia 31. Gitu. Tentukan dulu tujuannya. Teman-teman, sobat media tujuannya apa? Ya, misalnya tadi yang mau nabung buat anak sekolah, tentu bisa ke instrumen investasi jangka panjang. Tuh, misalnya katakanlah beli saham yang blue chip yang sangat liquid, tidak terlalu besar fluktuasinya tapi anteng di situ, atau teman-teman cari saham yang dividennya gede. Ada tuh saham-saham yang bagian royal banget kasih dividen, bisa teman-teman di situ. Nah, buat teman-teman yang misalnya rencananya tuh jangka pendek, tahun depan mau menikah, jangan juga beli kripto kali. Strateginya kebalik itu. Kalau misalnya jangka pendek, ya carilah keamanan yang utama. Mau tahun depan menikah, simpan duitnya di mana? Di obligasi. Teman-teman bisa simpan di reksadana pasar uang gitu Iko. Jadi jangan kebalik nih. Kita tentukan dulu investasinya dulu, baru kita tentukan strateginya. Itu sehingga kita bisa mencapai tujuan investasi kita dengan strategi yang benar. Itu kira-kira sobat medio. Oke, gimana sobat medio? Udah masuk, jangan sampai masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Semoga bisa ngebantu gitu sobat medio yang pengen berinvestasi gitu. Oke, sekian podcast cuan kali ini. Terima kasih Mbak Joy sudah ngobrol-ngobrol sama Iko. di kesempatan ini. Jangan lupa juga nih untuk sobat medio untuk follow Medio by KG Media atau kirimin juga emailnya di podcast@kgmedia.id. Terus juga dengerin nih podcastnya Mbak Jos yang lainnya di episode sebelumnya di podcast cuan di Spotify untuk mungkin lebih dapat inspirasi menarik seputar pengelola keuangan, investasi, terus juga aktivitas finansial lainnya. Oke, sampai jumpa di episode minggu depan. Bye-bye. Terima kasih, Mbak Joy.